Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Untuk kali ini, kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan dasar kita dalam belajar ilmu akuntansi. Karena tanpa kita mengetahui dasar dari akuntansi, maka bisa jadi kita akan mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan ataupun pembukuan-pembukuan yang berikutnya. Oleh sebab itu, kalian harus benar-benar mengikuti pembelajaran materi kali ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, untuk persamaan dasar akuntansi itu sendiri merupakan hubungan timbal balik antara harta yang dimiliki oleh perusahaan dengan sumber harta tersebut, di mana sumber dari harta yang dimiliki oleh perusahaan dapat bersumber dari dua macam. Yang pertama yaitu bersumber dari pemilik itu sendiri yang disebut dengan modal. Sumber yang kedua, perolehan harta bisa diperoleh karena kita meminjam dari pihak luar, contohnya bank, atau kita melakukan pembelian aset atau harta yang belum kita bayar, yang kita lakukan pembayarannya pada periode-periode berikutnya, sehingga dari pemilikan harta tersebut menimbulkan kewajiban atau utang yang harus kita bayar. Oleh sebab itu, persamaan dasar akuntansi dapat dirumuskan bahwa harta sama dengan utang plus modal. Berdasarkan rumus persamaan akuntansi tadi yang berbunyi harta sama dengan utang plus modal, maka kita dapat melakukan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi tersebut. Format atau bentuk dari persamaan dasar akuntansi pada dasarnya harus berdasar dari rumus tadi, yaitu bahwa harta sama dengan utang plus modal. Untuk mengisi kolom-kolom yang ada, yang pertama yaitu kolom tanggal. Kolom tanggal ini diisi berdasarkan tanggal transaksi. Yang berikutnya yaitu harta terbagi menjadi beberapa kolom sesuai dengan kebutuhan yang harus kita buat. Dasarnya yaitu transaksi yang ada itu menyebabkan perubahan harta apa saja, sehingga perlu kita buatkan kolom. Seperti contohnya yaitu harta terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan salon, dan peralatan salon, serta akumulasi penyusutan. Untuk kolom utang kita isi sesuai dengan kebutuhan juga, bisa utang usaha atau ditambah dengan utang bank. Yang terakhir yaitu kolom modal. Kolom modal diisi untuk modal itu sendiri. Ada satu tambahan kolom keterangan, fungsinya adalah untuk memberikan keterangan dari kolom modal. Sekarang kita akan membahas tentang cara pengisian kolom tersebut. Untuk kolom kas, kolom piutang usaha, kolom perlengkapan, peralatan, serta akumulasi itu kita isi apabila transaksinya menyebabkan perubahan harta-harta tersebut. Misalnya transaksinya menyebabkan kas bertambah, maka kita isi di kolom kas dengan menambah nilai dari kas tersebut.
Yang berikutnya, utang. Kolom utang kita isi apabila transaksi yang terjadi menyebabkan perubahan utang, baik utang itu bertambah maupun menjadi berkurang. Kita isi di kolom utang. Kolom modal juga kita isi apabila modal mengalami penambahan, misalnya ada setoran modal, atau mengalami pengurangan dari prive atau pembayaran beban. Oleh sebab itu, khusus untuk kolom modal ini digunakan untuk 4 transaksi. Saya ulang, khusus untuk kolom modal digunakan untuk mencatat 4 macam transaksi. Transaksi yang pertama yaitu setoran modal. Maka modal menjadi bertambah. Transaksi yang kedua yaitu pengambilan prive. Maka modal dicatat menjadi berkurang. Yang ketiga, adanya pendapatan jasa. Maka modal menjadi bertambah. Yang terakhir atau yang keempat yaitu adanya pembayaran beban. Maka pembayaran beban ini dicatat di kolom modal dan modal menjadi berkurang. Demikian untuk teori persamaan dasar akuntansi. Untuk praktek pencatatannya kita lanjutkan di video yang berikutnya. Selamat menantikan video yang berikutnya. Semoga kalian paham dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.